Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukri, dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan memberikan tutorial untuk mata kuliah Auditing 1 ini. Yang pertama adalah penjelasan atau tutorial mengenai pertemuan bab 1 kita atau pertemuan pertama dari lebih kurang 18 pertemuan, yaitu mengenai pengertian auditing, kemudian bedanya auditing dengan akuntansi. Selanjutnya juga akan menjelaskan tujuan daripada auditing. Kemudian kita juga akan melanjutkan kepada apa yang dimaksud dengan peer review dan juga masalah pengendalian mutu daripada akuntan publik atau kantor akuntan publik. Demikian kira-kira sekilas selintas apa yang akan kita pelajari. Ada beberapa pengertian auditing atau definisi auditing. Menurut Sukrisno Agus, auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung untuk dapat memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi, dalam bukunya, auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil, maksudnya hasil-hasil pemeriksaannya kepada user atau pemakai yang berkepentingan. Ada juga pendapat atau definisi dari Alvin A. Arens. Alvin atau A. Arens itu berpendapat auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih tujuan daripada audit laporan keuangan atau tujuan daripada auditing tersebut. Jadi pada dasarnya tujuan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan tersebut. Ya, jika kita meriksa atau mengaudit laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan, maka tujuan audit laporan keuangan adalah memberikan pendapat atau opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan atau organisasi tersebut.
apakah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, untuk apa sih audit dilakukan? Atau dengan kata lain, untuk apa sih auditing dilakukan? Maka di sini ada beberapa alasan mengapa audit terhadap laporan keuangan itu perlu dilakukan. Yaitu pertama, laporan keuangan itu mungkin mengandung kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua adalah agar terhindar dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga adalah untuk aset suatu perusahaan di atas 50 miliar, maka harus memasukkan audited financial statement-nya. Dengan kata lain, melaporkan ya audited financial statement-nya atau laporan keuangan yang sudah diaudit. Yang ketiga, laporan keuangan itu sangat diperlukan terutama oleh perusahaan yang sudah go public. Dan yang terakhir biasanya adalah untuk kebutuhan pengisian SPT, ya, yaitu surat pajak, ya, pemberitahuan pajak. Selanjutnya kita akan membahas masalah persamaan dan perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Apa persamaan auditing dan akuntansi? Keduanya sama-sama memiliki objek, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh pimpinan atau manajemen perusahaan yang sedang diperiksa. Itu auditing. Dan akuntansi pun itu. Nah sekarang apa perbedaannya? Secara umum perbedaannya adalah auditing itu bersifat analisis, sedangkan akuntansi bersifat konstruktif. Kemudian perbedaan yang kedua adalah auditing itu dikerjakan oleh akuntan publik atau dilaksanakan oleh akuntan publik yang independen yang berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Sedangkan akuntansi itu atau pembukuan istilahnya itu dikerjakan oleh pegawai perusahaan itu sendiri, yaitu pegawai di bagian akuntansi atau keuangan, dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Secara proses, baiklah, selanjutnya kita akan membicarakan masalah peer review. Peer review adalah suatu penelaahan atau bisa juga disebut evaluasi yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik atau KAP untuk menilai apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dipersyaratkan dalam pernyataan standar auditing atau PSA nomor 20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya. Pada dasarnya, peer review ini sangat bermanfaat bagi kantor akuntan publik, bahkan bagi profesi akuntan, dalam meningkatkan atau menjaga mutu daripada kantor KAP tersebut. Dan biasanya peer review ini atau penelaahan atau evaluasi terhadap kantor KAP ini itu dilakukan oleh profesi akuntan dan juga BPKP. Dan kalau tidak salah juga sekarang oleh Departemen Keuangan. Khususnya kantor akuntan publik
yang beroperasi di Indonesia ini dalam meningkatkan pengendalian mutunya, maka haruslah mengikuti sistem pengendalian mutu yang sudah ditetapkan. Antara lain meliputi struktur organisasi, kebijakan yang digariskan, dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang layak bagi akuntan publik. Bahwa pekerjaan atau mutu pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Adapun unsur-unsur pengendalian mutu itu, yang pertama adalah independensi. Yang kedua, penugasan pemeriksa. Yang ketiga, konsultasi dan supervisi yang dilakukan. Kemudian yang keempat, itu pengangkatan atau perekrutan pemeriksa. Yang ketiga, unsur pengendalian mutu yang diperhatikan adalah pengembangan profesional dari para pemeriksa atau auditor. Yang berikutnya adalah promosi daripada auditor-auditor tersebut. Kemudian masalah penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien. Dan yang terakhir adalah masalah inspeksi. Itulah kira-kira unsur-unsur pengendalian mutu yang sangat diperhatikan pada saat melaksanakan peer review sebuah kantor akuntan publik. Demikianlah tutorial untuk pertemuan pertama atau bab 1 ini dari mata kuliah Auditing 1 yang nanti akan kita lanjutkan kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga prokes kesehatan Anda, jaga jarak dan seterusnya agar kita tetap sehat terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.